Shalom saudara semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Manulang. Saya dari jurusan Seni Musik 2021. Saya hari ini mau mereview materi-materi yang telah saya pelajari di kelas agama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Di pertemuan pertama di tanggal 11 Februari kita belajar tentang Yesus Kristus. Pertemuan pertama kita belajar tentang Yesus Kristus. Dan ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama, kita belajar tentang siapa sih Yesus Kristus itu. Nah, kemarin kita belajar bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan kita, dia 100% Tuhan. Tapi dia mau turun ke bumi, dia mau turun ke dunia ini buat jadi 100% manusia juga. Tapi Tuhan Yesus tuh nggak cuma turun doang, tapi dia mau turun ke dalam kerajaan maut juga. Dia mengalahkan kuasa maut, jadi dia mau disalib juga, dia demi menebus setiap kita gitu. Jadi dosa-dosa atau hukuman-hukuman yang harusnya tadinya kita terima udah diganti sama Tuhan, jadi Tuhan Yesus yang nerimanya gitu, yang kemarin saya dapat. Dan kemarin kita belajar tentang hal utama orang Kristen, yaitu iman kepada Yesus. Karena ya ada banyak orang juga yang mereka masih mempertanyakan siapa sih Yesus Kristus itu, dan ada beberapa juga bahkan yang nggak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemarin di pertemuan pertama kita belajar tentang iman kita kepada Yesus, iman kita bahwa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dia yang udah mau mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Dan kemarin juga belajar tentang pertemuan pertama belajar tentang Kristen, yaitu arti Kristen itu yaitu pengikut Kristus gitu. Jadi nggak cuman Kristen di KTP doang gitu, atau cuman simbol agama doang, nama agama doang, tapi Kristen itu sebenarnya artinya adalah pengikut Kristus. Jadi setiap kita orang Kristen artinya kita adalah pengikutnya Yesus Kristus. Dan kemarin juga ada banyak belajar di ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 13. Lalu ada di Markus 8 ayat 27 sampai 29 tentang Yesus Kristus. Dan saya juga dapat banget tentang Tuhan tuh pengen dipanggil Bapa gitu. Karena Tuhan tuh gak mau hubungan manusia dengan dia tuh berjarak gitu. Kan sama kayak hubungan anak sama Bapa gitu. Bapak nggak ada jarak gitu. Jadi anak ke bapak tuh ngomongnya nggak harus kalau ketemu selamat pagi pak, atau harus formal banget gitu. Nah Tuhan Yesus tuh bapak Tuhan kita tuh nggak pengen ada jarak gitu. Jadi dia pengen benar-benar dekat sama kita. Jadi dia pengen kita panggil dia bapak gitu. Jadi hari ini mungkin lagi ada masalah, kita bisa langsung cerita gitu, hari ini gini. Jadi kayak cerita ke bapak langsung gitu kan. Kita kan kalau cerita ke orang tua kita kan nggak takut atau harus formal, harus gimana, takut nanti dimarahin atau tidak diterima ceritanya. Beda dengan Tuhan nggak pengen kayak gitu. Justru Tuhan pengen apapun kita cerita ke dia gitu. Jadi kayak kita anak cerita ke bapak gitu. Jadi nggak ada jarak banget hubungan kita sama Tuhan. Tuhan pengen kayak gitu. Dan di pertemuan pertama juga belajar tentang bagaimana sih nentuin sikap gitu, nentuin sikap kita terhadap Tuhan, sikap kita terhadap sesama, lalu menentukan sejauh mana sih kita taat dan sedia melakukan kehendaknya. Karena ada orang yang bilang aja dirinya Kristen, tapi waktu dibilang taat nggak ikut Tuhan, sedia nggak melakukan kehendaknya Tuhan, ada banyak orang yang acuh sama yang kayak gitu. Jadi kayak hari ini Minggu misalnya ke gereja, hal simpel, ke gereja atau milih ke gereja atau tidur, lebih milih tidur, artinya kan udah nggak taat sama Tuhan. Walaupun mungkin hal yang nggak terlalu gimana gitu, tapi kan dari situ juga kita udah nggak taat gitu. Dan kemarin di pertemuan pertama itu belajar buat taat, buat sedia ngelakuin kehendaknya Tuhan, karena Tuhan seneng banget waktu anaknya taat. Dan di Alkitab juga disebut bahwa waktu kita mau tunduk sama Tuhan, waktu kita mau tunduk sama Allah, iblis bakal lari dari hidup kita. Dia nggak akan ganggu hidup kita lagi. Dan kebalikannya, berarti kalau waktu kita nggak tunduk, waktu kita nggak taat sama Allah, justru iblis seneng, justru dia makin gampang buat bikin hidup kita jatuh. Terus
belajar juga tentang menentukan kualitas rohani kita, belajar tentang ya gimana cara memperlakukan sesama gitu, sesama umat Kristen juga gitu. Jadi nggak mentang-mentang oh aku udah percaya Tuhan dia belum, menghakimi atau jadi sombong. Kemarin nggak belajar kayak gitu, justru kita mau rendah hati waktu teman kita berbuat salah, nggak dihakimi gitu, nggak mentang-mentang kita benar jadi kita yang menghakimi dia, enggak, justru kita kasih teladan yang benar. Dan kemarin juga belajar tentang bahwa firman Allah itu adalah ya Yesus Kristus itu sendiri. Karena di Yohanes 1 ayat 1 juga dibilang bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kemarin belajar bahwa ya semua yang diisi Alkitab itu ya semuanya tentang Yesus. Jadi hari ini mungkin kayak aku gitu, belum masih ada masalah, ada problem, masih belum nemuin jawabannya, ya carinya di Alkitab, karena sumber jawabannya ya di firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri gitu. Kadang banyak orang yang ada masalah larinya justru ke berhala atau nyembah dukun atau malah cari orang pintar, padahal udah jelas banget semua yang kita perlu ada di Alkitab gitu. Jadi kemarin juga belajar lagi buat baca firman Tuhan, renungin, lakuin, sharing ke teman-teman juga, dan belajar tentang Yesus itu ya kekal. Jadi Tuhan Yesus kan baru keluarnya di Matius ya, tentang Yesus lahir di Matius, tapi ya, yang kemarin aku dapat bahwa ya Yesus sebelum lahir jadi manusia dia udah ada gitu, sebelum bumi dijadikan juga dia udah ada gitu, hanya pada wujud manusia aja baru keluarnya gitu, baru di Matius itu baru pas udah wujud manusia. Sebelum bumi dijadikan juga sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada dan akan selamanya ada, karena Yesus adalah kekal. Kemarin belajar tentang seperti itu. Dan kemarin juga belajar tentang kedatangan Tuhan yang telah dinubuatkan. Jadi ada di Mika 5 ayat 2 dan di Yesaya 9 ayat 6 ayat 7 sampai 7. Kemarin belajar tentang ya Tuhan pasti nanti bakal datang lagi kedua kalinya, cuman ya gak ada yang tahu gitu, hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang tahu gitu. Manusia gak ada yang tahu. Jadi Tuhan selalu bilang buat berjaga-jaga dan bersiap gitu. Buat pertemuan pertama itu yang aku dapat tentang Yesus Kristus. Dan di minggu selanjutnya di 18 Februari aku dapetin kita belajar tentang dosa dan keselamatan. Nah, di pertemuan ini belajar tentang keselamatan kan, dan ya Tuhan Yesus dia kan Tuhan yang mau jadi manusia kan. Ya tujuan Tuhan kan nggak cuman biar bisa deket, bisa ngobrol, atau bisa biar nunjukin nih gue Tuhan nih, bisa mujizat gini-gini. Tuhan kan nggak cuman itu doang dia turun ke bumi, tapi ada hal yang lebih lagi yang bikin Tuhan turun ke bumi gitu. Kayak di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus dia mau turun ke bumi, dia mau mati di kayu salib ya buat nebus kita semua umatnya. Jadi kayak tadi ya, walaupun harusnya kita yang nerima semua hukuman kan, di Alkitab dibilang bahwa upah dosa ialah maut, harusnya kita yang nerima maut, harusnya kita yang nerima semua yang gak enak lah. Tapi Tuhan Yesus dia mau turun ke bumi dan dia mau gantiin kita buat nerima hal-hal tersebut. Padahal standar Allah itu ya sempurna, tapi dia pengen bikin kita semua jadi sempurna gitu lewat anaknya yang tunggal itu gitu. Dan akibat dosa yang kita perbuat, akibat dosa yang manusia perbuat, ya hubungan saya dengan Tuhan terputus. Karena Tuhan kan suci. Tuhan suci artinya sempurna, yang nggak ada dosa, nggak ada kesalahan-kesalahan. Sedangkan kita manusia berbuat dosa, berbuat salah, yang artinya nggak bisa bersatu. Kita nggak akan mungkin bisa ngikutin standarnya Allah. Nah justru pada saat itu ya disitulah Tuhan Yesus turun agar hubungan manusia, hubungan kita dengan Allah yang tadinya terputus, yang tadinya berjarak, telah disatukan kembali. Jadi salib Kristus ya jadi jembatan kita buat menuju keselamatan gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ya pulih lagi, dihubungkan kembali. Kemarin ada ayatnya di Roma 6 ayat 23 dan Roma 3 ayat 23 tentang dosa, tentang upah dosa. Nah, lalu
keselamatan. Lalu kemarin belajar keselamatan, manusia kan nggak bisa, kan banyak agak ajaran-ajaran yang ngajarin bahwa kalau pengen selamat ya harus banyak berbuat baik, harus ya menolong orang, harus gini 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 gini. Padahal waktu kita ngejar keselamatan itu dengan usaha sendiri bakal ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kita akan menjadi sombong dan suka menghakimi orang lain, atau kemungkinan kedua ya kita bakal frustasi. Ya karena waktu kita berbuat baik, waktu kita udah selalu berbuat baik dan lihat orang yang masih ngelakuin kesalahan, kita pasti bakal menghakimi dia, pasti kita ngejudge bahwa apa sih kok gitu doang, nggak bisa, atau harusnya kan nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita merasa bahwa diri kita yang paling benar dan frustasi karena kita ngerasa bahwa kita nggak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan itu, yang bahwa standar Tuhan adalah sempurna gitu. Jadi kita bakal frustasi. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus justru memberi kita kasih karunia. Kasih karunia itu jadi sesuatu atau hal yang kita manusia nggak layak terima. Kita nggak akan mampu buat mengusahakannya. Tapi justru Tuhan Yesus Allah kita ngasih itu buat kita. Jadi hari ini belajar, waktu di pertemuan ini belajar bahwa mungkin manusia pasti tetap jatuh dalam dosa walaupun Tuhan udah kasih karunia. Tapi kasih karunia ini bukan jadi surat izin kita biar bisa tinggal di dalam dosa. Jadi jatuh ke sini udahlah nggak apa-apa lah, kan udah dikasih keselamatan. Jadi justru bukan buat itu. Justru waktu kita udah dapat keselamatan, waktu kita udah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, justru kita harusnya memperlihatkan buah-buah pertobatan. Waktu kita berbuat dosa, langsung buru-buru bertobat, langsung minta ampun gitu. Itu hal yang saya dapat di tentang dosa dan keselamatan. Lalu di pertemuan ketiga di 25 Februari, judulnya tentang Alkitab. Jadi kemarin pertemuan ketiga ini berbicara tentang Alkitab. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah Alkitab dipalsukan atau Alkitab asli gitu. Karena banyak orang yang ini mah tulisan manusia, ini mah buatan manusia, pasti perkataan manusia. Apalagi manusia kan mulut ke mulut kan pasti ada yang dilebih-lebihkan gitu. Nah, ada data yang mengatakan bahwa 35% Alkitab itu diilhami Allah. Lalu ada 21% orang bilang bahwa Alkitab terinspirasi dari Allah, tapi ada kesalahan. Lalu 17% orang bilang bahwa Alkitab itu ya pemikirannya manusia doang. Jadi nggak ada Allah itu tuh cuman buatan imajinasinya manusia. Lalu ada 14% orang yang bilang bahwa ya benar Alkitab memang dari Allah. Lalu 8% orang bilang nggak tahu dan 6% yang lainnya. Dan faktanya ya bahwa Alkitab itu ya benar-benar dari Tuhan, benar-benar dari Allah. Ya cuman manusia yang nulisnya, manusia yang ngetik. Karena ya Allah nggak ngasih langsung dari atas buku kayak gitu, nih Alkitab, nggak gitu. Cuman ya lewat mukjizat, lewat hal-hal yang Tuhan Yesus lakuin, itu semua ditulis oleh manusia tapi lewat izinnya Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin milih orang sembarangan. Tuhan yang sempurna, dia nggak mungkin milih orang sembarangan. Dia kan udah tahu kedepannya bakal gimana dia. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus nggak akan dipilih orang sembarangan buat nulis Alkitab. Jadi orang-orang yang diberi hikmat, diberi kasih karunia biar bisa buat nulis Alkitab ini. Itu adalah perkataan Tuhan yang ditulis oleh manusia. Dan di pertemuan ini dapat belajar juga tentang bahwa Alkitab tuh ya bisa memprediksi masa depan. Contohnya tentang nubuatan tentang Tirus, tentang penglihatan Daniel yang terjadi pada 550 sebelum Masehi, juga ada di Daniel 8 ayat 26 sampai 27. Dan kemarin juga belajar bahwa Alkitab tuh berasal dari kata Theo dan Preo yang artinya God and breath atau nafasnya Tuhan. Artinya Alkitab itu ya apa yang Tuhan keluarkan semuanya itu ya tertulis di Alkitab gitu. Nah, Tuhan Yesus nggak cuma beri kita Alkitab doang buat petunjuk kita buat mencapai keselamatan atau biar kita tetap bertujuan sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong buat hidup kita, Roh Kudus sebagai pengingat, Roh Kudus sebagai penghibur. Pokoknya karena dulu Tuhan Yesus naik ke kerajaan sorga dan Tuhan Yesus curahin Roh Kudus agar ya setiap
kita nggak ngerasa sendiri, setiap kita nggak ngerasa bahwa duh ini mah apa sih Tuhan, kok nggak ada nemenin aku gini 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 gini. Justru nah dari di situ Tuhan kasih Roh Kudus biar dalam keadaan apapun kita tetap bisa terkonek dengan Tuhan. Dan Alkitab itu ya nggak pernah pemikiran manusia, melainkan pemikiran Tuhan. Makanya di Alkitab kadang banyak orang yang kita yang nggak ngerti gitu, apa sih ini sebenarnya ngomongin apa sih. Nah justru di saat itu kita butuh Roh Kudus buat nolong kita, buat memberi kita pewahyuan bahwa oh Alkitab ini tuh ngomongnya gini, oh ternyata Tuhan teh bilang lewat Alkitab tuh kayak gini. Nah gitu. Untuk pertemuan 3 tentang Alkitab itu yang aku dapat. Jadi Alkitab tuh semuanya dari Tuhan dan semuanya tentang Tuhan. Jadi lagi ada masalah atau lagi sesuatu apapun yang bikin hidup kita nggak tenang, solusinya baca Alkitab. Karena waktu kita baca Alkitab ya Tuhan kasih damai buat hidup kita, Tuhan kasih damai sejahtera, hidup kita jadi tenang lagi, nggak aduh Tuhan gimana ya buat besok, gimana gini. Tuhan kasih Roh Kudus buat tuntun hidup kita biar hidup kita tetap terarah dengan kehendaknya Tuhan. Lalu di pertemuan keempat, di pertemuan selanjutnya temanya tentang iman dan ketaatan. Jadi kemarin kita belajar, aku udah belajar tentang iman dan ketaatan. Ada di Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah waktu kita apa sih selanjutnya, waktu kita udah percaya sama Tuhan kan kita nggak kayak cuman percaya doang kan aneh gitu. Nah Tuhan pengen kita buat taat. Makanya kemarin kita aku belajar tentang ketaatan karena Tuhan Tuhan pengen kita biar nggak cuma taat nggak cuma percaya doang, tapi kita mau taat. Karena ya waktu kita percaya sama seorang ini, waktu dia bilang gini kita pasti lakuin karena kita percaya ke perkataan dia. Sama dengan percaya sama Tuhan, ya berarti artinya kita mau lakuin kehendaknya Tuhan, mau lakuin apa yang Tuhan suruh buat di dalam hidup kita. Nah, lalu apa sih definisi taat itu? Kemarin ada beberapa ayat yang bilang tentang definisi taat. Ada di Matius 8 ayat 27, di Markus 1 ayat 27, 1 Korintus 7 ayat 19, dan masih banyak lagi. Nah, Tuhan tuh pengen kita tuh taat karena sebelum itu Tuhan gak nyuruh doang gitu. Jadi Tuhan gak cuma suruh kamu taat ya, tapi Tuhannya sendiri membangkang. Contohnya kayak guru misalnya. Guru bilang, kamu harus taat sama saya, tapi si guru ini ke kepala sekolah gak taat. Artinya dia gak ngasih contoh, dia gak jadi role model yang baik buat muridnya. Tapi Tuhan gak kayak gitu. Justru Tuhan Yesus ngasih teladan, ngasih contoh. Tuhan Yesus jadi role model yang baik buat setiap umatnya. Tuhan Yesus dia taat sampai mati di kayu salib. Padahal kan dia Tuhan ya. Mungkin kalau saya yang jadi Tuhan, mungkin waktu mau disalib kan tinggal saya bisa buat mereka meninggal, orang-orang yang mau membunuh saya bisa jadi percaya, bisa saya buat. Tapi Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Dia justru dia mau taat apa yang dikehendaki oleh Bapaknya di sorga. Jadi Tuhan Yesus juga bilang kan kayak biar dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Jadi ya mungkin Tuhan Yesus juga mungkin ngerasa bahwa nggak sanggup gitu. Kayak mungkin aku juga ngerasa nggak sanggup, tapi percaya waktu aku taat ya Tuhan nggak mungkin ninggalin kita. Tuhan nggak mungkin udah kamu suruh ini lakuin ini ya, Tuhannya kemana kitanya sendiri kejar jalan. Tuhan nggak kayak gitu. Justru Tuhan nyuruh ini tapi dia berjalan bersama kita. Jadi Tuhan nggak mungkin, nggak akan biarin kita jatuh sampai tergeletak. Dia tetap bakal nopang tangan kita. Makanya Tuhan pengen kita taat biar kita ngelihat mukjizat, ngelihat kuasanya yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan juga pengen kita ngelakuin apa yang dia kehendaki. Tuhan pengen kita lakuin apa yang bikin Tuhan seneng. So hari ini waktu pertemuan ini aku belajar banget buat terus taat ikut Tuhan. Dan Allah rindu kita buat mengasihi dirinya, karena banyak orang yang bilang aku mengasihi Tuhan kok, tapi dari lewat kelakuannya, lewat kehidupan sehari-hari nggak ada yang membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. So kemarin dapat banget bahwa ya kalau mau mengasihi Tuhan bisa mulai dari hal-hal kecil gitu. Dari mungkin berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur mengucap syukur, bantu orang tua,
dengerin orang tua nyuruh apa, lakuin apa yang hari ini jadi tanggung jawab kita. Mungkin kalau hari ini tanggung jawab saya buat kuliah, ya berarti kuliah yang benar, bantuin orang tua. Mungkin udah bisa kerja dikit-dikit, ya lakuin itu, tapi jangan tinggalin tanggung jawab yang lain. Itu adalah contoh kecil kita udah mengasihi Tuhan lewat kita ibadah hari Minggu juga, atau setiap hari kita ngobrol sama Tuhan. Itu udah salah satu hal buat mengasihi Tuhan juga. So itu yang aku dapat di pertemuan tentang iman dan ketaatan. Aku belajar lagi buat percaya. Mungkin hari ini aku masih gak ngelihat kehidupan aku ke depannya, tapi aku percaya bahwa Tuhan udah rancangin yang hidup aku di depan luar biasa indah. Itulah iman, itu tindakan iman aku buat hidup aku. Lalu di pertemuan selanjutnya ngomongin tentang purpose driven life. Ini di part 1 dan part 1/2 nya. Yang aku dapat di sini, kita lagi di sini tuh ngomongin tentang tujuan hidup kita, tujuan hidup manusia. Atau kita cuman Tuhan nyiptain kita cuman iseng aja atau lagi gabut. Enggak. Pasti ada Tuhan nyiptain hidup kita ya ada makna, ada tujuannya. So hari ini hidup juga bisa ngalir-ngalir doang. Mungkin masih kecil ya kita hidup ngalir aja gitu, ngikutin orang tua kesini, orang tua gini ya gini. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kita udah dewasa, kita udah harus nentuin pilihan sendiri, kita nggak bisa ngalir-ngalir aja. Karena mungkin maaf kata, mungkin waktu ngalir gitu tiba-tiba di depan ada tai, masa kita mau tabrak? Nah itu maaf kata ya. Nah makanya waktu hari ini kita punya tujuan, punya hidup. Waktu di depan ada sesuatu yang ngerugiin kita, yang gak baik, ya kita harus hindari, jangan terobos aja gitu. Jadi gak bisa hidup kita gak ngalir-ngalir doang. Dan ya segala sesuatu ya kita, teman-teman kita, apapun yang ada, semuanya ya itu semuanya diawali oleh Tuhan. Kita ada ya karena Tuhan mau kita ada, Allah mau kita ada. Dan kita diciptakan ya untuk Tuhan. Kita diciptakan buat untuk yang lain-lain, tapi ya kembali lagi buat Tuhan, buat muliain nama Tuhan, buat meninggikan nama Tuhan. Nah, Tuhan tuh pengen hubungan yang intim dengan kita. Dia bukan Tuhan yang ketemunya harus atur waktu, nggak bisa ketemu malam-malam atau harus jam segini. Tuhan nggak gitu. Justru dia pengen hubungan yang intim. Jadi dia pengen kapanpun, dimanapun kita tetap berhubungan sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu sedia. Dia nggak pernah sedikit pun melencengkan matanya dari hidup kita. Jadi Tuhan senang banget berhubungan sama kita. Dan waktu kita mau hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa nemuin identitas diri kita. Kita bisa nemuin tujuan hidupnya kita apa. Karena mungkin waktu kecil kita bilang, kayak aku waktu kecil cita-cita pengen jadi pemain sepak bola. Tapi ya seiring berjalannya waktu, berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ternyata tujuan hidup aku, tujuan Tuhan bikin hidup ya nyiptain aku ya ternyata bukan buat sepak bola, ternyata buat hal-hal lain. Dan ya itu bisa kita dapet ya dengan hubungan dengan Tuhan. Gak bisa kita tiba-tiba lagi diam tring, ternyata sepak bola, lagi diam tring gitu. Tapi itu ya semuanya lewat hubungan intim dengan Tuhan. Dan ya kita nggak bisa milih tujuan hidup kita gitu, karena tujuan hidup kita Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan. Jadi kita nggak bisa aku mah pasti ini, walaupun ternyata bukan itu maksa kesini. Nah kita nggak bisa kayak gitu. Justru ya tujuan hidup kita ya semuanya dari Tuhan. Jadi Tuhan pasti bawa kita ke tujuan hidup kita. Dan kemarin aku dapat banget bahwa setiap hidup manusia itu ya bukan karena sebuah kebetulan, bukan karena sebuah kesalahan. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang ngerasa bahwa hidupnya sebuah kesalahan dari orang tuanya, mungkin gara-gara hamil di luar nikah gitu. Tapi percaya bahwa Tuhan gak pernah nyiptain kita secara kebetulan. Tuhan gak nyiptain kita bukan karena iseng, tapi Tuhan udah ciptain hidup kita sedetail mungkin biar hidup kita bisa jadi kemuliaan buat namanya Tuhan. So hari ini aku dapat banget di pertemuan ini aku dapat banget ya
bisa selalu mensyukuri hidup, karena Tuhan udah rancangin sedemikian rupa buat hidup aku dan hidup teman-teman semua. Dan aku percaya rancangan Tuhan tuh jauh di atas kita, jauh di atas rancangan-rancangan kita. Jadi kalau hari ini mungkin aku tadinya mau masuk ke sastra Indonesia, misalnya sastra Indonesia, ternyata nggak masuk. Aku ngerasa bahwa Tuhan, ini rancangan aku udah bener, aku tadinya mau gini. Tapi percaya itu rancangan manusia, rancangan Tuhan jauh lebih di atas itu. Jadi Tuhan ternyata masukin ke aku ke musik, dan nanti jauh lebih dari semua yang aku pikirkan, dan itu pasti terjadi. Sore ini aku mau percaya dengan iman bahwa Tuhan rancangin hidup aku luar biasa gitu. Jadi Tuhan Yesus nggak mungkin rancangin hidup manusia abal-abal, enggak. Dan kemarin juga dapat bahwa ada beberapa yang menggerakkan kehidupan kita, yaitu ada rasa bersalah, lalu ada kebencian, kemarahan, ketakutan, materialisme, dan ada kebutuhan untuk diterima juga. Nah, kemarin juga dapat manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Manfaat yang pertama, memberi makna ke kehidupan kita, lalu hidup yang sederhana, lalu fokus ke kehidupan, memotivasi kehidupan, dan menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Jadi kita tuh hidup di bumi itu cuma sementara, jadi nanti itu habis di bumi ini tuh masih ada kehidupan selanjutnya, dan itu kehidupannya kekal. Dan hari ini Tuhan sedang menyiapkan hidup saya, hidup teman-teman semua buat di kehidupan kekal nanti, agar kita semua siap di kehidupan nanti. Dan tujuan Allah menciptakan kita ya buat memuliakan namanya, buat meninggikan namanya, dan ya buat tadi itu, buat siap menghadapi kekekalan. Dan Tuhan juga ada dua pandangan terhadap kehidupan. Yang pertama, Tuhan memandang kehidupan tuh di bumi adalah sebuah ujian. Dan yang kedua, Tuhan memandang kehidupan di bumi sebagai sebuah kepercayaan. Itu yang aku dapat di Purpose Drive Life part 1 dan 2. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya belajar tentang Purpose Drive Life di part 3 dan part 4. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Ya, yang aku dapat di sini, hidup kita tuh ya untuk kemuliaan Tuhan. Kayak tadi benar, Tuhan ciptain kita ya buat meninggikan namanya lagi. Jadi bukan buat ninggin Baal atau ninggin berhala-berhala lain, ya tapi buat satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaannya ya hari-hari ini, apakah hidup kita, hidup saya, hidup saudara semua udah memuliakan nama Tuhan atau belum? Pertanyaannya itu kemarin. Dan kemarin pikir-pikir, aku rasa masih ada saat-saat aku masih mengecewakan Tuhan, masih belum memuliakan nama Tuhan. Dan kemarin belajar lagi gimana sih datengin kemuliaan buat Tuhan. Yang pertama ya menyembah Dia. Kita mau menyembah, memuji nama Dia, ya bisa lewat ibadah di gereja, naikin pujian, penyembahan, atau di rumah mungkin gak bisa main musik, ya nyanyi aja, atau yang penting kita muji namanya. Yang terpenting ya itu, nggak cuman muji Tuhan ya suaranya harus bagus, harus pakai alat musik yang bagus. Tuhan pengen orang-orang yang muji lewat bener-bener dari hati. Lalu kedua, mendatangkan kemuliaan Tuhan yaitu dengan mengasihi orang percaya lainnya. Tuhan bilang juga kan, hukum pertama kasih Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua mengasihi sesama. Jadi Tuhan pengen banget kita mengasihi sesama kita gitu. Jadi jangan aduh dia kan gini jadi nggak mau lah. Tapi Tuhan nggak mau ke kita kayak gitu. Tuhan pengen kita mengasihi sama kita. Lalu mentaati menjadi seperti Kristus. Tuhan pengen kita menjadi serupa dengan gambarannya. Lalu melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Kayak hari ini aku diberi talenta sama Tuhan bisa main musik. Aku hari ini nggak cuman diem doang di rumah latihan doang atau dipendam, tapi aku pakai buat melayani Tuhan, melayani di gereja, ya melayani orang-orang juga, buat bisa ketemu sama Tuhan. Bersyukur hari ini udah bisa melayani Tuhan
udah bisa memuliakan nama Tuhan juga. Dan selanjutnya ya memberitahukan orang lain tentang dia. Jadi Tuhan Yesus nggak pengen cuman aku doang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi Tuhan pengen semua orang terpenuhi, semua orang merasakan kasihnya Tuhan. Dan itulah gunanya hidup kita, itulah tujuan hidup kita, yaitu buat memberitahukan Kristus tentang Kristus ke orang lain. Dan kemarin juga dapat banget bahwa Tuhan tuh pengen kita memberi diri kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Dan pada saat kita memberi hidup kita sepenuhnya, disitulah arti kehidupan kita dimulai. Lalu kemarin juga belajar tentang hal yang bikin Tuhan tersenyum. Yang pertama ya kita mengasihi dia. Tuhan seneng banget kita kasih, Tuhan seneng banget kita puji, Tuhan seneng banget kita sembah. Lalu yang kedua, kita percaya sepenuhnya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu kan bilang dia Tuhan yang cemburu ya. Jadi dia nggak pengen ada Allah lain yang kita sembah. Jadi dia pengen bener satu-satu, hanya dia doang yang disembah. Jadi jadi Tuhan pengen banget kita percaya sepenuhnya kepadanya dan kita taat kepadanya, lalu kita muji dan bersyukur, dan kita memakai kemampuan kita. Nah kadang ada orang yang lupa buat bersyukur. Banyak orang yang oh ya udahlah, ini mah udah harusnya dapat, jadi mereka kayak udah jadiin hal biasa. Padahal Tuhan seneng banget Tuhan waktu kita mau bersyukur lewat hal kecil gitu, kayak bangun pagi bersyukur Tuhan masih dikasih kehidupan, masih bisa lihat orang-orang sekitar. Lewat hal kecil gitu juga waktu kita mau bersyukur ya Tuhan udah senang gitu, yang aku dapat kemarin. Dan kemarin juga belajar tentang penyembahan. Inti penyembahan itu ya penyerahan dan percaya. Waktu kita menyembah, Tuhan gak pengen pikiran kita kemana-mana. Kita menyembah tapi kita mikir masih aduh nanti gimana ya tugas kuliah, aduh nanti gimana ya ini itu. Tuhan pengen tuh waktu kita menyembah, dia pengen kita berserah. Tuhan hari ini capek banget, Tuhan hari ini gini, Tuhan aku mau serahin hidup aku mau berserah. Aku percaya Tuhan gak mungkin kasih cobaan yang melebihi kemampuan anak-anaknya. Tuhan seneng banget waktu kita menyembah seperti itu. Dan Tuhan juga senang waktu kita menghargai apa yang Tuhan hargai. Tuhan senang waktu kita Tuhan menginginkan persahabatan yang lebih dari apapun dengan kita. Lalu Tuhan pengen kita jujur kepada dia, karena kadang ada orang yang malu buat mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Tuhan pengen banget kita buat jujur, Tuhan pengen banget buat kita ngomong apa adanya. Tuhan senang. Dan Tuhan senang juga waktu kita taat kepada Tuhan dalam iman, karena gak gampang banget buat taat dalam iman. Kadang ada orang yang aduh udahlah pahit-pahitan aja hidup sekarang mah, udahlah kerja aja lah, nantilah ke gereja, nantilah Tuhan-Tuhanan. Tuhan gak pengen gitu. Tuhan pengen biar kita tetap percaya, kita tetap taat, kita mengimani bahwa kita akan menerima kehidupan yang penuh sukacita di kemudian hari. Dan kemarin juga dapat bahwa penyembahan yang menyenangkan Tuhan itu adalah penyembahan yang tepat, penyembahan yang autentik, penyembahan dengan segenap akal budi, dan penyembahan yang praktis. Dan kadang ada orang yang ngerasa bahwa udah lama penyembahan nih, mungkin Tuhannya juga udah malas, Tuhan udah nggak pernah, Tuhan udah jauh. Info bahwa Tuhan tuh nggak pernah jauh, Tuhan tuh selalu ada di hati kita. Cuman mungkin kita aja yang menjauh, kita aja yang nge-mute suaranya Tuhan. Jadi kita udahlah nggak mau dengerin suara Tuhan lagi. Sehari ini itu yang aku dapat, banyak hal banget yang luar biasa yang dipelajari selama pertemuan itu. Dan aku mau terus semangat buat melakukannya. Mungkin segitu aja materi-materi yang bisa aku sharingkan lagi. Tuhan Yesus memberkati.